segala pujian, hormat, kemuliaan. Yang kita tinggikan adalah Yesus Kristus Tuhan. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, segala raja di atas segala raja. Diagungkan raja, diagungkan tinggi. Kami puji Dia, Dia diagungkan selamanya, Dia agung puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, raja diagungkan tinggi. Kami puji Dia, Dia diagungkan selamanya, agung puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, raja diagungkan tinggi. Kami puji Dia, Dia diagungkan selamanya, agung puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, raja diagungkan. Dia diagungkan, raja diagungkan. Dia diagungkan, raja diagungkan tinggi. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang ajaib dan sungguh mulia. Di firman-Mu dikatakan, Wahyu pasal 5 ayat 15, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita agungkan Dia. Terima kasih Tuhan. Mulia bagi Anak Domba, mulia bagi Anak Domba.
yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang
segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau yang ditinggikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan salam di kanan katakan, Tuhan itu sungguh amat dahsyat. Pujian hanya bagi Dia dan kemuliaan hanya bagi Yesus. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang benar. Amin. Dan segala bangsa, saat semesta sujud di hadapan-Mu. Amin. Surga bumi nyatakan kemuliaan Tuhan, setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Mari bersama-sama katakan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan Tuhan, setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu selamanya. Surga bumi nyatakan kemuliaan Tuhan, setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Mari bersama-sama katakan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Amin. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan Tuhan, setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Surga bumi nyatakan kemuliaan Tuhan, setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Katakan surga bumi. Surga bumi nyatakan kemuliaan Tuhan, setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Kerajaan Dia berkuasa di bumi dan di surga. Mari bersama-sama katakan. Berkuasa di bumi, amin. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal, puji Allah yang kekal, puji Allah yang kekal. Haleluya. Engkau dahsyat. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhanku hebat.
Kami bersuka cita untuk Engkau Tuhan sore malam hari. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Mari bersuka cita bersama-sama. Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup dan Dia naik ke surga hari ini. Kau yang hidup di dalam-Ku, yes, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhan pemenang. Siapa Dia? Raja segala. Amin. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Terima kasih untuk sukacita-Mu Tuhan sore hari ini. Engkau hidup di dalam kami. Mari sama-sama katakan, Kau yang hidup di dalam-Ku. Nyatakan iman-Mu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Mari bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang. Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Kami berterima kasih, sukacita penuh atas kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang. Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang. Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang penuh atas hidup kami sore hari. Tidak ada sukacita ini jika itu tidak ada Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami untuk terus bersyukur. Amin. Semua anugerah. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kami bersyukur. Kami bersyukur. Tuhan baik dalam hidup. Terima kasih. Ya Yesus, lama di bagiku. Katakan, Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Amin. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Yesus, selamat di bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Hanya bagi-Mu Tuhan segala sembah dan pujian kami sore hari. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita pujikan Dia Yesus, selamat di bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamatkan Terima kasih untuk keselamatan yang boleh kami terima. Terima kasih untuk semua yang terbaik dalam hidup kami. tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur engkau selamanya.
sekali lagi hanya Engkau Tuhan yang diagungkan di atas segalanya, dan kepadamu-lah segala pujian, hormat, dan sanjungan. Terima kasih Tuhan, yang mau mempersiapkan hati kami untuk menerima akan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah setiap kami bukan sekedar liturgi, tetapi kami mengalami akan Engkau lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kuduskan kami, layakkan setiap kami, dan mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita terima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan, satu bagian yang saya akan bacakan buat siap saudara malam hari ini, dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini merupakan bagian kalimat akhir di mana ketika pada waktu itu Yesus akan naik ke surga. Satu pesan penting buat setiap kita hari ini, diingatkan kembali bahwa setiap kita ditebus dan dibayar lunas bukan karena hebatnya kita, tetapi karena kasih-Nya yang sempurna atas setiap kita. Dan tentu saja itu diikuti bukannya sekedar pada waktu Yesus ada di atas muka bumi hingga pada waktu Dia mati, namun ketika Dia naik ke surga, kasih itu kembali dinyatakan ketika Dia berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Satu hal yang perlu kita tahu, bahwa Roh-Nya yang kudus itu yang menuntun dan memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran sampai akhir hidup setiap kita. Dan itu merupakan bukti kasih-Nya yang sempurna buat setiap kita. Hari ini mari kita sama-sama merefleksikan akan diri setiap kita, lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kita kembali mengingat bahwa betapa luar biasanya Tuhan atas setiap kita. Sebobrok-bobroknya hidup kita, seburuk-buruknya hidup kita, tapi hari ini oleh karena anugerah dan kasih-Nya, kita boleh ada di hadapan Dia. Bahkan apapun yang kita lewati, mungkin hari ini sudah datang dengan kekecewaan, kau sudah datang dengan putus pengharapan, kau datang dengan penuh pertanyaan akan Tuhan. Satu yang saya mau pesan, kasih-Nya tidak akan pernah pergi dari hidup setiap kita. Kasih-Nya tidak akan pernah beralih dari hidup setiap kita. Karena memang itu adalah hal yang paling utama. Kita bisa selesai sampai pada akhir hidup setiap kita. Saya berdoa hari ini, lihat persekutuan dan tubuh dan darah Tuhan, Bapak Ibu benar-benar mengalami akan kasih Tuhan itu. Sehingga kau tahu bahwa tidak ada pernah keputusan yang salah dalam hidup ini. Karena rencana Tuhan itu selalu sempurna buat setiap kita. Yang melayani perjamuan kudus, saya undang untuk mempersiapkan diri.
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari berdiri Bapak Ibu saudara sekalian. Kita angkat akan setiap hostia yang kita percaya adalah tubuh Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu Tuhan yang sudah Engkau bagikan dan Engkau pecahkan buat setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan. Sekali lagi, kasih-Mu lah itulah yang memampukan setiap kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu Tuhan. Sehingga hidup setiap kami ini akan terus disadarkan bahwa segala yang kami lewati dalam hidup ini bukan karena kuatnya kami, tetapi karena anugerah-Mu yang sempurna itu atas setiap kami. Oleh karena itu biarlah persekutuan dengan tubuh-Mu hari ini membuat kami makin memahami bahwa tidak akan pernah ada hal lain yang bisa mengalahkan pribadi-Mu yang berdaulat penuh di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, lanjutkan setiap kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami, dan jangan pernah sisakan setiap rencana-Mu yang sempurna itu jadi atas setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, rencana dan rancangan-Mu sempurna adanya buat setiap kami. Kami terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari angkat cawan bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mengangkat cawan ini Tuhan, yang di dalamnya kami percaya adalah darah-Mu Tuhan. Dan Engkau yang mengikatkan perjanjian-Mu dengan hidup setiap kami, di mana Engkau sudah bayar lunas hidup kami, dan kami menjadi milik kepunyaan-Mu sepenuhnya dan seutuhnya. Sehingga Engkau ciptakan kami dalam gambar dan rupa yang Engkau miliki, tak bercacat celah dalam setiap proses kehidupan ini, untuk setiap kami jadi seperti yang Engkau tetapkan. Oleh karena itu Tuhan, sebentar ketika kami menerima bersama dan meminum bersama daripada darah-Mu ini Tuhan, layakkan kami Tuhan, kuduskan kami, dan biarlah gairah cinta kami akan Engkau itu akan terus makin membara, mengingini Engkau lebih daripada apapun, memfokuskan hidup kami hanya kepadamu, dan memiliki tujuan hanya satu, yaitu Engkau dan bukan dunia ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebentar ketika kami menerima darah-Mu ini, sekali lagi Tuhan, berdaulatlah penuh atas kami. Kuasailah hati dan pikiran kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau yang menjamin setiap kami sampai akhir hidup setiap kami Tuhan. Kami terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap apapun yang Kau sudah kerjakan atas kami. Dan biarlah terus berlanjut atas hidup kami, semua yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan, supaya kami juga makin menyadari dan mengetahui bahwa kasih-Mu yang sempurna itu selalu ada atas setiap kami, yang tidak menginginkan kami terhilang dari hadapan-Mu, melainkan Kau selalu mau supaya kami terus ada di hadapan-Mu sampai akhir hidup kami. Sebentar ketika kebenaran firman-Mu disampaikan, buat kami bukan cuma dengar firman-Mu, tetapi kami memiliki hati yang terbuka, sehingga firman itu tertanam kuat dalam hidup kami, dan kami mengalami progres di dalam Engkau. Setiap proses yang kami lewati membuat kami makin dewasa, dan membuat kami mengerti bahwa Engkau punya tujuan yang indah atas setiap kami. Hamba-Mu Pak Stefanus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi Tuhan, dan biarlah hanya yang daripada-Mu yang disampaikan buat setiap kami. Begitu juga dengan setiap kami yang mendengar, pengurapan-Mu ada atas kami, hikmat-Mu ada atas kami, pewahyuan yang baru Engkau beri buat kami, sehingga kami dengar dan kami belajar untuk mengalami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita yang siap terima firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Izinkan saya mendoakan Anda juga sebentar saja. Tuhan, kekasih-kekasih-Mu siap mendengar firman-Mu. Urapi dengan pengurapan yang berlipat kali ganda yang Kau berikan kepada hamba-Mu ketika mempelajari kebenaran ini. Karena hamba lama mempelajarinya, tetapi para kekasih-Mu di sini dan juga yang menonton secara streaming atau rekaman, mereka hanya punya 45 menit untuk mengerti kebenaran ini. Sebab itu urapi berkali-kali ganda untuk dapat memahami kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk tim multimedia akan membantu saya untuk menayangkan slide-slide ini. Akan ada cukup banyak dan saya harap kita bisa sedikit banyak menyelesaikannya. Bapak Ibu, ketika kita mempelajari mengenai pribadi yang paling mulia, yang paling agung,
yang paling menakjubkan di dunia ini, yang olehnya kita telah diselamatkan. Maka ada 7 pokok yang bisa kita pelajari tentang Yesus Kristus. Yaitu, boleh kita baca bersama slide kedua. Kita baca bersama. 1, kelahiran, kehidupan, kesengsaraan, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan kembali. Ada persis 7 pokok ajaran tentang Yesus Kristus. Masa ini kebetulan? 7 adalah angka sempurna. Buat saya ini tanda bahwa doktrin tentang Kristus itu doktrin yang sempurna. Kristologi ditandai dengan 7 pokok ini. Dari kelahiran sampai kedatangan kembali. Dan kita tidak bisa katakan ini tentang pribadi yang lain manapun juga. Hanya Yesus Kristus yang mengalami 7 hal ini. Yang nomor 6, kenaikan, itu agak jarang kita dibahas. Ya, yang lain kita kira-kira kita tahulah dari kelahiran sampai kedatangan kembali bahkan. Next slide. Saudara-saudara, apakah Anda tahu bahwa dari lebih 190 negara yang ada di dunia ini, hanya di 19 negara, 1/10-nya, hari kenaikan Tuhan diperingati sebagai hari libur nasional. 19 dari 190. Dan mayoritas daripada 19 negara itu, 18 negara itu, mayoritas Kristen. Di atas 50%, bahkan di atas 60%. Hanya 1 negara yang bukan mayoritas Kristen dan merayakan kenaikan Tuhan. Negara Indonesia, negara kita. Apakah ini kebetulan? Kalau dipikir ini kebetulan juga, saya ingin ajak Anda ke sebuah peristiwa tanggal 21 Mei 1998, kira-kira 28 tahun yang lalu. Saya waktu itu saya ingat sekali ada di gereja JKI di Permata, yang khotbah malahan kalau nggak salah John Dawson, Pak. Di situ jam 7 atau jam 8 pagi di sana. Saya nggak tahu saudara-saudara ada di mana, tapi saya pasti ada di sana. Dan ada juga yang belum lahir, jadi nggak tahu lagi ada di mana. Dan karena yang di bawah umur 35 tahun kira-kira nggak ngerti apa yang terjadi, jadi saya akan minta ditayangkan video ini. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Saya 28 tahun yang lalu, pada hari kenaikan Tuhan, ketika mayoritas orang Kristen ada di gereja, merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Tuhan Yesus bilang, kekasih-kekasihku sedang merayakan kenaikanku. Aku naik tahta, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kamu turun tahta ya. Apakah ini kebetulan saudara-saudara? Saya yakin tidak. Negara ini di dalam genggaman Tuhan. Kalau negara yang mayoritasnya nggak percaya sama Tuhan, Tuhan bisa atur jalannya. Kenapa kita takut akan hidup kita? Kalau bensin naik 20 kali lipat harganya, Tuhan bisa keluarin bensin di Ungaran, harganya nanti begitu berlimpah, harganya sama dengan air minum. Tidak ada yang mustahil. Tadi saya dapat ayat, kita hidup karena percaya. Mau percaya apa enggak? Ya terserah ya. Tapi saya percaya itu bukan sesuatu yang sukar. Dari tahun 98 sampai sekarang atau dari sebelum-sebelumnya, negara kita telah mengalami krisis demi krisis. Dan selalu kita melewati krisis itu. Ada saja jalan keluarnya. Saya yakin sebagian besar di antara saudara berani berkata begitu juga. Iya, setiap kali ada krisis, kita juga keluar dari krisis itu. Jadi kenapa takut? Nanti saya khotbah kepanjangan, nggak tentang kenaikan lagi. Terus next slide. Nah pertanyaannya adalah begini. Harap kita semua nanti akan mengerti.
apa yang sesungguhnya terjadi di surga ketika Tuhan naik ke surga. Kalau ketika naik sih kita ngerti ya, tetapi di surganya terjadi apa? Gitu, itu menjadi pertanyaan. Yang terjadi di bumi adalah di Kisah Para Rasul 1 ayat 9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Apa yang terjadi di surga, kita clue-nya atau petunjuknya kita dapat dari kata awan. Nanti ada banyak ayat yang dibaca, Anda perhatikan kata awan. Next slide. Apa yang terjadi di surga? Ternyata sudah diceritakan oleh Daniel. Kira-kira 650 tahun sebelum peristiwanya terjadi. Daniel mengatakan, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Siapa itu yang lanjut usianya? Menurut saya tidak ada orang yang salah tafsir dan menyebut siapa. Pasti semua berpikir Allah Bapa. Saya sudah baca begitu banyak tafsiran. Gak ada yang meragu-ragukan. Ini berbicara tentang Yahweh. Tentang Allah. Pakaiannya putih seperti salju. Rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Next, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Next, kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya, perhatikan yang di huruf merah ini. Kekuasaan yang kekal. Ini berbicara keilahian ya. Tidak ada raja sehebat apapun, kaisar sedahsyat apapun yang pemerintahannya kekal, yang kekuasaannya kekal. Hanya dia kekuasaannya kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya, kerajaan yang tidak akan musnah. Tentu kita menduga ini Tuhan Yesus. Tapi tunggu dulu, mana buktinya? Betulkah dia yang datang dengan awan-awan itu adalah Tuhan Yesus? Tapi kita sudah mulai melihat gambarannya. Dari bumi, dia terangkat naik ke surga. Sekarang kameranya, kalau kamera Mas Harfit bisa pindah ke surga, lihatnya sekarang dari surga. Dia yang datang dari bumi, menembus awan, dan menuju kepada dia yang bertahta yang lanjut usianya. Itu yang terjadi di sana. Mari kita perhatikan sedikit. Ternyata jelas ya, karena ini buat orang Yahudi, mereka tidak mau terima bahwa itu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Mereka gak mau terima bahwa itu Yahweh. Tapi jelas yang mengendarai awan itu hanya Tuhan. Ada 3 bagian dari Alkitab, ada 3 perikop yang menyebutkan bahwa hanya Tuhan Allah yang mengendarai awan. Tapi dari 3 bagian ini saya hanya mau membacakan kepada Anda bagian yang kedua, perikop yang kedua, itu di slide ke-10. Mazmur 104 ayat 1-3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan kesemarakan. Berselimutkan terang seperti kain. Engkau membentangkan langit seperti tenda. Mendirikan kamar-kamarmu di atas air di langit. Engkau menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu. Dan bergerak di atas sayap angin. Di tempat saya ketutup. Tuhan digambarkan sebagai dia yang berkendaraan awan. Dan bergerak di atas sayap angin. Dan ada 3 perikop lain yang juga menyebutkan hal yang sama. Sehingga tidak bisa diragukan lagi bahwa dia yang berkendaraan awan itu adalah Tuhan juga. Adalah Yahweh juga. Nah, pengajaran ini di zamannya Rasul-Rasul sudah biasa. Orang mengerti there is 2 powers in heaven. Ada 2 kuasa di surga. Ada 2 Yahweh di surga itu. Tapi ajaran ini kemudian dilarang oleh orang-orang Yahudi. Mereka keluarkan fatwa. Gak boleh lagi mengajarkan tentang itu. Gak boleh membacakan tentang Yesaya 52 dan 53. Tidak boleh membaca Mazmur 22. Dan ayat-ayat lain mereka larang untuk diajarkan.
Karena orang Kristen menggunakan ayat-ayat ini untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kita tahu firman ini dilestarikan bagi kita. Ya. Jadi jelas dialah yang mengendarai awan itu, dialah Tuhan. Ada Tuhan yang duduk bertahta di surga, yaitu Allah Bapa. Dan ada Tuhan Yesus Kristus yang dari bumi naik dan diangkat oleh kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus sedang memberkati jemaat, lalu dia terangkat. Roh Kudus yang mengangkat, dibawa ke surga, ke hadapan Allah Bapa, dan kepadanya dikaruniakan segala kuasa. Itu yang terjadi di sana. Istilah next slide-nya dikatakan istilah anak manusia. Kita membaca, loh kok anak manusia ya? Seperti anak manusia. Ternyata istilah anak manusia seringkali dipakai di dalam Alkitab. Dan itu berbicara tentang kemanusiaan Yesus, kesengsaraan Yesus, sekaligus keilahian Yesus, dan juga kedatangannya kembali. Kita baca satu ayat saja yang menunjukkan hal ini di Lukas 17 ayat 24-25 di slide 13. Anak manusia di sini menunjukkan keilahian, kesengsaraan, dan juga kedatangannya kembali. Maaf kalau saya ngomong terlalu cepat, harap Anda mendengar lebih cepat. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada harinya. Namun ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh orang-orang zaman ini. Perhatikan ayat 24, berbicara tentang kedatangannya kembali. Seperti kilat dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Hanya Allah yang bisa begitu. Demikian pula kelak anak manusia pada harinya, pada hari kedatangannya. Menunjukkan keilahian sekaligus kedatangannya kembali. Ayat 25 menunjukkan kesengsaraannya. Namun ia harus menderita dulu, menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh orang-orang zaman ini. Semua itu dialami oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Coba kita membaca lagi, apakah betul orang-orang Yahudi pada zaman itu? Kita sih sekarang udah ngerti ya. Kita dengar di gereja, kita dengar di khotbah, di pengajaran. Tapi apakah orang-orang Yahudi zaman itu termasuk murid-murid Tuhan Yesus? Termasuk para pemimpin agama, para penatua Yahudi di situ. Apakah mereka mengerti bahwa Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Kita mulai membaca di Matius 26 ayat 57. Ini adalah saat-saat Tuhan Yesus diadili di hadapan Sanhedrin, di hadapan imam besar. Orang-orang yang telah menangkap Yesus di Getsemani membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah?" Jadi imam besar sedang menguji, sedang bertanya. Kalau dia bisa menjawab, mereka harus memutuskan percaya atau tidak. Apakah betul Yesus itu Mesias, anak Allah? Ayat 64 jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat," perhatikan, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Apa yang terjadi ketika dia berkata begitu? Imam besar, para penatua Israel ingat nubuat Daniel yang kita baca tadi. Ya, siapa anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dengan awan-awan di langit? Tidak lain adalah Yahweh juga. Adalah dia yang kekal. Maka reaksinya di ayat 65, imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Dia manusia tetapi mengaku sebagai Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujat itu. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab, ia harus dihukum mati.
Paulus berkata, setiap kali Injil diberitakan, ada selubung menutupi mata mereka. Orang Yahudi gak ngerti. Pernyataan Yesus mereka gak percaya bahwa dia sungguh Mesias, anak Allah. Sebab itu karena di pandangan mereka ini manusia biasa, tapi berani mengakui dirinya sebagai anak manusia yang mendapatkan kekuasaan yang kekal itu. Maka mereka menganggap ini penghujatan. Dan hukuman dari penghujatan adalah harus dihukum mati. Itulah yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Next slide. Jelas mereka mengerti bahwa Tuhan Yesus sedang mengidentifikasi dirinya. Menyamakan dirinya dengan yang berkendaraan awan-awan ini. Yaitu siapa? Yahweh. Itu sebabnya Tuhan Yesus perlu naik ke surga. Dan diselubungi oleh awan-awan. Untuk membuktikan bahwa dialah yang berkendaraan awan-awan. Bahwa dialah Yahweh itu. Itu bukan sekedar pertunjukan. Wah hebat nih, gitu. Lihat aku hebat bisa naik surga. Bukan. Itu membuktikan kepada mereka bahwa Yesus adalah sesungguhnya Tuhan yang sudah dinubuatkan oleh Daniel, sudah dinubuatkan oleh Daud, sudah dinubuatkan oleh Yesaya. 300 lebih nubuatan di perjanjian lama mengenai kedatangan Yesus yang pertama kali. Masih ada banyak lagi nubuat mengenai kedatangannya kelak kedua kalinya. Apa yang terjadi, kita balik lagi ke saat-saat kenaikan itu. Hal ini terjadi di dekat Betania. Slide 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Di Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dikatakan dalam bahasa Inggris, with great joy. Sukacita yang sangat besar. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Di satu sisi kita bilang, murid-murid ditinggalin Tuhan Yesus kok malah sangat bersukacita. Tapi justru karena mereka tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan. Dan kalau Yesus Tuhan, dia sanggup menyelamatkan seluruh dunia. Kalau dia manusia biasa, tidak bisa. Tapi kalau dia Tuhan, dia sanggup menyelamatkan seluruh dunia. Itu salah satu yang membuat mereka sangat bersukacita. Ya. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dan senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka juga bersukacita karena mereka ingat akan janji Tuhan Yesus. Slide 21. Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Menurut saya rasul-rasul lebih gembira. Kenapa? Waduh, nanti kita duduk di 12 tahta ya, menghakimi orang Israel. Nah, itu salah satu alasan kebahagiaan mereka. Dan kemudian terjadilah pada hari Pentakosta. Mereka ingat Tuhan Yesus berkata, "Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Mungkin slide-nya sampai sini dulu. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang terjadi? Murid-murid ada di dekat Betania. Saya punya teman Profesor Sony Saluhu. Dia bilang pernah ke sana ke lokasi yang tepat itu. Dan itu ada batu, ada bekas telapak kakinya. Tentu kita bertanya, benar apa enggak sih hoax atau iya atau bukan? Beliau juga bukan orang yang gampang percaya. Tapi dia bilang, saya berdiri di atas batu itu, saya bisa merasakan pengurapan dari bawah mengalir. Dia bilang, what? Gitu. Ini kalau gitu yakin 100% ini tempat Tuhan Yesus
naik ke surga. Nanti kita sama-sama cari di mana itu tempatnya ya. Supaya bisa memperingati di sana aja gitu. Dan ketika itu Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Ini di dalam hayalan saya, boleh ya berhayal ya. Berimajinasi daripada ngelamun, berimajinasi saudara. Kuduskan imajinasi kita supaya membayangkan yang betul. Tuhan Yesus naik ke surga, menembus awan, murid-murid gak ngelihat lagi. Tapi dari surga kita melihat dia datang menuju kepada Allah Bapa. Lalu duduk bertahta bersama Allah Bapa. Roh Kudus ada di sana juga. Tritunggal yang Maha Kudus. Mereka bercengkrama beberapa lama. Lalu wah bahagia sekali ya. Kita bersama-sama lagi ada di surga. Tapi kata Tuhan Yesus, tapi Bapa di dunia, di planet bumi, planet biru kecil itu, ada murid-muridku. Mereka butuh pertolongan. Mereka perlu penolong. Dulu aku menolong mereka. Sekarang aku tidak ada di antara mereka. Aku ada di surga. Aku bahagia sekali. Tapi kasihan mereka yang di dunia gitu. Maukah engkau mengutus penolong yang lain? Dan Bapa bilang, oh tentu saja. Dan Roh Kudus begitu bersemangat. Dia bilang, aku siap. Aku mau turun sekarang juga. Aku akan turun ke bumi. Aku akan memenuhi murid-murid itu. Aku akan menolong mereka. Dan Roh Kudus turun dari surga di hari Pentakosta. Mereka mendengar suara angin keras. Kurang keras. Dan murid-murid dipenuhi Roh Kudus. Mereka memandang satu sama lain. Ada lidah-lidah api di atas kepala masing-masing. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka berbahasa-bahasa yang belum pernah mereka pelajari. Bahasa Mesopotamia, bahasa Elam, bahasa apa-apa lagi. 30 lebih bahasa. Tiba-tiba semua bisa berbahasa asing itu. Dan mereka berkhotbah. Mereka memberitakan Yesus. Dan orang-orang mendengar di dalam bahasa masing-masing. Dan pada hari itu 3.000 jiwa memberi diri dibaptis. Tapi tidak berhenti di situ saudara-saudara. Seminggu kemudian ketambahan 5.000 jiwa lagi. Dan tidak berhenti di situ. Injil terus diberitakan kemana-mana. Kenapa? Karena murid-murid Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Seluruh bumi mendengar tentang Tuhan Yesus. Paulus yang tadinya menganiaya orang-orang Kristen. Dia juga dijumpai oleh Tuhan. Dan dipenuhi Roh Kudus. Dan dikatakan di dalam waktu 2 tahun. Seluruh Asia kecil mendengar Injil. Sekarang ini sedih. Turki itu saya baru cek. Orang Kristennya hanya 0,6%. 1% aja gak ada. Padahal dulu mayoritas Kristen. Gereja Ortodoks katanya punya 1.000 diosis. Ya, kalau Katolik, kalau Roma Katolik itu keuskupan, kalau Ortodoks itu diosis namanya. Kayak Anglikan, diosis. 1.000 lebih diosis di seluruh Asia kecil itu. Mayoritas Kristen. Francis Schaeffer mengatakan tahun 125 Masehi jumlah orang Kristen di Kekaisaran Romawi sudah lebih dari 50%. Mayoritas Kristen. Karena kuasa Roh Kudus yang dahsyat mengerjakan mujizat dan memberi kuasa kepada mereka untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kita rindu hal yang sama terjadi lagi. Kenapa tidak? Saudara percaya? 30% percaya. Ayolah, let's rise up. Beritakan Injil. Roh Kudus yang sama ada bersama-sama kita. Terima kasih untuk amin. Amin ya satu orang. Bagaimana caranya saya untuk membuat saudara kagum lagi dan takjub kepada Tuhan yang besar itu? Dia sungguh Tuhan dan dibuktikan dengan segala tanda-tanda ajaib. Kita tidak perlu takut, buktinya nyata sekali. Saya pikir ini saatnya. Mari kita masuk dalam doa saja. Saya undang tim musik ke depan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika menyiapkan firman, Tuhan mengingatkan ada 2 hal yang bisa menyebabkan kita dingin rohani ya. Mundur rohani.
bahkan mengalami kejatuhan. Dari mempelajari Wahyu pasal 1 dan 2, yang di Wahyu 1 Tuhan Yesus menunjukkan dirinya bukan dengan wajah lemah lembut, bukan seperti gembala yang menggendong anak domba, tetapi dengan mata yang menyala-nyala dan kakinya seperti tembaga yang membara. Dia tampil begitu dahsyat, keluar dari mulutnya pedang bermata dua yang lebih tajam dari pedang manapun. Dia tampil dalam keadaan yang menakjubkan. Satu hari ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia tidak datang sebagai pribadi lemah yang bisa disalibkan. No way. Dia datang sebagai pribadi yang menakutkan dan menakjubkan. Ada kalanya orang begitu akrab dengan Tuhan. Tuhan memang mau akrab dengan kita ya. Memanggil kita sahabat, memanggil kita mempelai, memanggil kita Bapa, memanggil kita anak-anaknya, berarti kita adik-adiknya Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang saking karibnya, lalu tidak ada lagi rasa hormat, tidak ada lagi takut dan gentar akan Dia. Hal kedua yang membuat orang bisa dingin kerohaniannya dan jatuh di dalam dosa adalah kehilangan cinta mula-mula. Tuhan Yesus menegur dengan keras jemaat di Efesus. Jemaat Efesus dipuji-puji Paulus kalau kita baca surat Efesus. Kasihmu dan imanmu terkenal ke seluruh dunia. Tapi di zaman Yohanes sudah merosot imannya. Sudah hilang kasihnya. Aku mencela engkau karena engkau telah kehilangan kasih yang mula-mula, kata Tuhan. Bertobatlah, kalau tidak aku akan mencabut kaki pelitamu. Itu bukan omongan gertak sambal, bukan saudara. Ini ancaman serius. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada lagi gereja di Efesus. Di 7 jemaat yang ada di Turki itu sekarang sudah punah jemaat, tinggal sedikit sekali. Ada wilayah-wilayah yang sama sekali gak ada orang Kristen. Sesuatu telah terjadi. Iman telah runtuh. Jemaat yang tadinya penuh iman dan penuh kasih telah kehilangan itu. Saya minta Anda semua menutup mata. Ini adalah momen-momen yang kudus antara kita dengan Tuhan. Apabila di antaramu ada yang merasa telah kehilangan takut akan Tuhan, datang ke altarnya. Boleh maju ke depan, boleh enggak. Boleh berdiri, boleh berlutut di depan sini. Dan mohon Roh Kudus memberikan vision yang membuat kita takut dan gentar lagi akan Tuhan. Apabila di antara saudara ada yang merasa kehilangan kasih mula-mula dan merasa harus untuk maju ke depan, silakan maju ke depan. Biarlah Tuhan menjamah engkau di sini. Sementara itu saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita akan memuji kemuliaan-Nya. Kita akan takjub kepada kemuliaan-Nya. Besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh
Raja mulia dan luhur berkorban bagiku. Maka jiwa memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan dengan sempurna kuasa-Mu ampunilah sekali lagi, seandainya ada di antara saudara yang kehilangan kasih mula-mula, masih beribadah, masih ke gereja, tapi sekedar rutin, sekedar acara sosial, atau ada yang sudah tidak lagi memiliki takut dan gentar akan Tuhan, sementara semua mata tertutup, silakan mengangkat tangan di tempat masing-masing. Tangan kanan ke atas, tangan kiri boleh menyentuh dadanya. Saya ingin mendoakan khusus bagi Anda-Anda. Tuhan, Kau melihat kejujuran dari kekasih-kekasih-Mu. Firman-Mu berkata, mereka ada di dalam genggaman-Mu, dan tidak ada yang bisa merebut mereka dari genggaman-Mu. Mereka ada di tangan Bapa, dan apapun juga tidak akan bisa merebut mereka dari tangan Bapa, karena Bapa lebih besar dari segala sesuatu. Dan Kau juga berkata bahwa Engkau yang akan membawa mereka dengan penuh kegembiraan ke hadapan Tuhan. Di dalam dinginnya kerohanian, di dalam renggangnya relasi denganmu, Engkau masih memanggil mereka, masih menghimbau mereka, dan tidak ada yang datang kepadamu yang Kau tolak. Biarlah hati mereka dibaharui hari ini. Tuhan, hamba-Mu terbatas dengan firman yang boleh disampaikan, tetapi Roh-Mu bisa tetap berbicara di dalam batin masing-masing. Dan biarlah terjadi perubahan, transformasi pada hari ini juga. Dan di hari-hari selanjutnya tidak ada yang ketinggalan. Semuanya kembali berlari mengejar Tuhan. Dan semuanya berlari untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi Tuhan dimanapun juga. Lawati kami lagi Tuhan, dengan kuasa, dengan hikmat, dengan kasih Tuhan. Lawati Tuhan, tidak satupun yang Kau kecualikan. Berbicaralah terus di dalam jiwa dan hati kami. Angkat lagi. Tuhan, ku tinggikan yang bangkitkan Yesus Kristus
Kami bersyukur untuk yang sudah boleh kami dengar malam hari ini, dan membuat setiap kami ini boleh terus Tuhan menyadari penuh bahwa bagaimanapun juga kehidupan setiap kami ini dimulai daripada pribadi-Mu. Dan atas penentuan-Mu kami boleh menjalani semuanya hingga sampai hari ini. Dan lanjutkan Tuhan apa yang menjadi mau-Mu atas kami, supaya di akhir hidup kami didapati sebagai pribadi yang berkenan kepadamu. Makasih Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, hormat bagi-Mu Tuhan. Roh Kudus Kau yang terus akan menolong kami, menuntun kami, dan membuat setiap kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada info sepekan? Oke, info sepekan tidak ada. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi ketika saya dengar firman dan beberapa bagian itu menjadi sebuah, ya kalau boleh saya bilang itu menjadi satu hal yang ya saya kembali diingatkan dari beberapa hari terakhir ini dalam satu peristiwa saudara, di mana ada satu ayat firman Tuhan itu yang dimunculkan dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, firman jelas berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Di terjemahan lain itu dikatakan, jika kamu merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan yang agung, maka Dia akan meninggikan pada akhirnya, karena kamu menyerahkan segala sesuatunya pada waktu yang terbaik. Nah, kenapa ayat ini muncul? Jadi ceritanya dalam beberapa hari ini kami ini bahas tentang satu pelayanan dengan beberapa rekan, di mana pelayanan ini dimulai dengan sesuatu yang sangat istilahnya, ya boleh dibilang visi Tuhan lah, ya dikerjakan dengan begitu effort yang luar biasa. Tapi singkat cerita, akhirnya si pendiri daripada pelayan ini, si pemilik visi yang diberi Tuhan dari dari pelayanan ini, itu maaf saudara ya, arogansinya keluar saudara. Dan jujur itu menjadi sesuatu yang membuat kami ini belajar begini. Orang boleh terkenal, orang boleh hebat di mata manusia, orang boleh terlihat wow, bahkan siapapun yang ketika kita sebut nama ini, semua orang pasti tahu, saudara. Tapi rupanya apa yang terlihat di luar itu tidak sepadan dengan apa yang terjadi di dalam. Bayangkan ketika seorang yang kita coba hormati, kita coba hargai, kita coba menjadikan pribadi yang ya kalau saya boleh bilang bukan disembah tetapi ya dihormati saudara. Tapi kelakuannya kayak anak kecil saudara. Ketika memutuskan sesuatu tuh mainnya kucing-kucingan saudara. Nggak mau terus terang, tapi pakai alat orang lain saudara. Nah jujur saudara, ketika hal itu terjadi dalam pembicaraan ini, saya tuh merenung gini, memang kedewasaan hidup seseorang itu tidak ditentukan dengan berapa hebatnya pelayanan yang dia miliki. Karena bagaimanapun di end daripada segalanya yang Tuhan lihat adalah apakah hidup kita ini punya kualitas kehidupan rohani yang benar di hadapan Tuhan. Dan saya bukan orang yang seneng istilahnya ngomongin orang lain. Setiap kali ada sesuatu tuh membuat kita belajar, saudara. Sampai kemudian kemarin ketika saya ada di Jakarta, di luar daripada agenda, tiba-tiba ada seorang anak laki yang dia mau ketemu, saudara. Singkat cerita kita ketemu, lah rupanya dia ini pernah ikut pelayanan di orang ini, saudara.
Dan dia cerita semua hal yang terjadi, saudara. Buat saya pribadi ketika saya dengar itu, saya bilang, memang untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan itu tidak gampang. Karena ketika sebuah hal yang kita lihat sebagai kesuksesan, keberhasilan, yang tanpa sadar kemudian kita itu menjadi sebuah andalan di dalamnya, itu mengesampingkan akan Tuhan. Padahal kalau kita mau kembali kepada firman Tuhan, sudah boleh belajar dari semua tokoh di dalam Alkitab. Satu yang kita perlu tahu, makin orang itu dipakai Tuhan, makin orang dipercaya oleh Tuhan, justru makin dirinya merasa kosong. Seharusnya itu yang terjadi dalam hidup setiap kita. Saya berkata, tapi saya cuma jemaat biasa, Pak. Bukan masalah jemaat biasa atau pelayan, saudara. Masalahnya seringkali karakter hidup setiap kita ini tidak terbentuk. Saya bertanya, lalu hubungannya apa dengan firman tadi? Sebenarnya kita ini mesti bersyukur, saudara. Karena ketika Yesus naik ke surga, yang tadi didramakan oleh Pak Steve gitu kan, Roh Kudus turun buat setiap kita. Dan Roh Kudus itu mampu menolong setiap kita. Menolong untuk apa? Ngingetin. Mulai arogan, mulai sombong. Saya percaya kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, ada Roh yang Kudus tinggal dalam hidup kita, kita pasti diingatkan loh. Kita pasti akan diintervensi, kita akan diarahkan. Dan itu menjadi sesuatu yang kalau kita mau tahu ya saudara, makin hari kita makin bergaul karib dengan pribadi Tuhan, makin hari kita makin sungguh-sungguh dengan mengandalkan akan Roh-Nya yang kudus ini, kita nggak akan pernah bisa bermain-main lagi. Sebab kita makin tahu bahwa hidup ini tanpa tuntunan daripada Tuhan, akan ada banyak hal yang sia-sia. Jadi hari ini, saya berdoa buat siap saudara. Tidak perlu kita menyanjung-nyanjung diri kita. Tidak perlu untuk membuat berusaha meninggikan akan diri kita. Tidak perlu untuk kita membuat diri kita ini dilihat orang lain. Tapi yang perlu buat kita adalah belajar rendahkan diri ini di hadapan Tuhan. Karena ketika diri kita ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan lihat kemurnian hati kita, maka Dia akan mengangkat hidup setiap kita. Dan ketika Dia angkat hidup setiap kita, kita tidak akan pernah sombong. Sebab kita tahu, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang angkat hidup setiap kita. Jadi hari ini saudara, lewat apa yang kita sama-sama rayakan, kenaikan akan Yesus Kristus ini, mari membuat kita ini makin sungguh-sungguh, di mana kita tahu, tidak perlulah kita cari sesuatu yang manusia dapat cari. Tapi yang perlu kita cari adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Karena bagaimanapun desain Tuhan itu yang terbaik buat setiap kita. Mari berdiri Bapak Ibu saudara sekalian. Firman yang sudah pernah kita dengar tadi itu juga membuat setiap kita makin mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah
kami mengasihimu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami datang melalui sini, masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan dan jubah pujian, kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus nama Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, 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 Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Yesus Tuhan, Engkau dimuliakan yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Allah Bapa, kami mengasihimu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian, kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana, Hosana di
Dan Engkau yang dimuliakan Tuhan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang dipuji dan disembah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang bertahta di surga, dan Engkau yang memberikan Roh Kudus buat setiap kami. Ini waktu di mana setiap kami bergerak lebih lagi dengan cara-Mu Tuhan, dalam setiap bagian yang Kau percayakan dalam hidup setiap kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dengan segala berkat yang terbaik daripada Tuhan. Jangan lagi hidupmu penuh dengan kekhawatiran, jangan lagi hidup penuh dengan kecemasan, bahkan jangan pernah lagi hidupmu penuh dengan ketakutan, sebab ada Roh Kudus yang beri atas setiap kita, yang memampukan setiap kita berjalan makin hari makin kuat untuk menghadap Tuhan di akhir hidup setiap kita. Apapun yang akan terjadi di depan, percayalah Tuhan tidak pernah salah dalam setiap keputusannya. Bahkan Dia sanggup melakukan lebih daripada apa yang kita pikir dan bayangkan. Karena kita hidup bukan karena kuat dan gagah yang kita miliki, tetapi karena anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidup setiap kita. Terimalah segala berkat yang terbaik, baik itu hal rohani, hal jasmani. Sejak hari ini hidupmu tidak akan pernah berkekurangan. Engkau tidak akan pernah meminta-minta, bahkan tidak akan pernah berhutang, sebab hutangmu dilunaskan dengan cara Tuhan yang terbaik, dan kau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga apapun yang engkau lakukan, Tuhan memberkati dan Tuhan menjadikannya berhasil. Ada setiap pintu yang dibuka, ada setiap jalan yang dibuat, Tuhan berjalan di depan kita, Dia menyertai kita, dan Dia akan menutup barisan hidup setiap kita, sebab Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal, yang sudah ada, dan yang akhir atas setiap kita semua. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan dan bisnismu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu ataupun studi daripada setiap anak cucumu, dan diberkatilah tempat di mana kau tinggal, sehingga kau jadi berkat bagi banyak orang. Berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan Roh Tuhan yang kudus, menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan berkata, amin, amin, dan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.